Uang habis terus? Bukan karena boros tapi karena gak punya sistem keuangan. Pernah gak sih ngerasa gaji udah naik, klien makin banyak, tapi kok uang tetap aja habis? Kita sering nyalahin diri sendiri karena ngerasa boros. Tapi, gimana kalau sebenarnya masalahnya bukan di situ? Mungkin kalian gak boros, kalian cuma gak punya sistem. Dulu saya juga gitu, income naik, tapi akhir bulan tetap ngerasa ngos-ngosan, merasa semua serba dadakan. Siklusnya, dapat uang, seneng, pakai seenaknya. Tapi giliran butuh dana darurat, panik, bingung sendiri, dan baru sadar, ternyata bukan penghasilan kita yang kurang, tapi manajemen uang kita yang nol. Banyak dari kita yang mikir, nanti aja deh belajar ngatur uang kalau udah banyak, padahal justru harus dimulai dari sekarang. Karena tanpa sistem, seberapa besar pun uang yang masuk, bakal tetap bocor kemana-mana. So kali ini, kita akan bongkar penyebab dari semua ini, dan lebih penting lagi gimana cara mengatasinya. Langsung saja simak videonya. Kenapa sistem keuangan itu sangat penting? Bayangin kalian punya ember buat nampung air. Kalau embernya bocor, mau sebanyak apapun kalian tuang air, pasti akan tetap habis. Begitu juga uang. Tanpa sistem, uang masuk akan terus-terusan keluar bahkan tanpa kita sadari. Coba jujur, siapa yang setiap kali gajian cuma pakai pola bayar-bayar, jajan, sisanya nabung, padahal itu cara paling salah. Kenapa? Karena kalian nabung dari sisa pengeluaran, bukan mengeluarkan dari sisa tabungan. Jadi setiap bulan selalu tergoda buat pakai semua uang, lalu baru nyesel pas udah habis. Kenalan dulu dengan sistem dasar cash flow. Cash flow adalah alur masuk dan keluarnya uang. Kalau kalian gak tahu cash flow pribadi kalian, maka kalian seperti usaha yang gak pernah nyatet pemasukan dan pengeluaran. Misalkan uang kalian masuk 10 juta, dan keluar 12 juta, artinya kalian boncos. Cash flow itu seperti detak jantung keuangan kalian. Kalau arus kas negatif artinya pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan kalian bakal terus-terusan defisit. Ini sangat penting, karena kontrol cash flow sama dengan kontrol hidup. Dengan memahami dan ngerti terhadap cash flow, kita jadi bisa ngelihat kemana larinya uang kita. Dan dari situ kita bisa mulai memperbaiki. Kalian gak bisa kontrol apa yang gak kalian ukur. Jadi kalau gak tahu berapa uang yang keluar tiap bulan, kalian gak akan bisa ngatur keuangan dengan benar. Kebanyakan orang sibuk ngejar income gede, tapi mereka lupa ngatur flow-nya. Budgeting, nentukan uang harus kemana, bukan kemana-mana. Budgeting itu bukan nahan diri buat gak belanja, tapi nentuin prioritas, mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Punya sistem budgeting itu kayak punya GPS buat keuangan, tanpa itu kalian cuma jalan tanpa tahu tujuan. Contoh simpelnya seperti, 30% buat kebutuhan pokok, misalnya makan, tempat tinggal, transport. Lalu ada 20% buat tabungan atau investasi, 10% buat lifestyle, lalu 40% sisanya bisa untuk kebutuhan bisnis, dana darurat, maupun sedekah. Nah, kenapa sih harus dipecah seperti ini? Alasannya karena dengan mengkotak-kotakan uang, otak kalian jadi tahu mana uang untuk kebutuhan, mana yang gak boleh disentuh. Ini menciptakan kesadaran, dan perlindungan dari pengeluaran impulsif. Dana darurat adalah pahlawan tak terlihat. Masalah gak datang pakai jadwal, dan dana ini adalah tameng pertama dari musibah. Misalnya entah itu sakit, motor rusak, bisnis lagi sepi, maka dana daruratlah yang bakal nolongin. Kalau gak punya dana darurat, kalian bisa langsung limbung. Ketika terjadi kebutuhan yang mendesak, kalian akan terpaksa ngutang dan dari situlah hidup bisa jadi mulai ambruk. Jadi, minimal kalian punya 3-6 kali pengeluaran bulanan buat jaga-jaga. Ini bukan paranoid, ini perlindungan buat kestabilan hidup. Income dari bisnis atau freelance. Kalau kalian hidup dari freelance atau bisnis, pendapatan kalian gak pasti tiap bulan. Kadang rame, kadang sepi. Nah justru karena gak pasti, kalian butuh sistem keuangan yang solid. Bukan hidup ngikutin mood uang, tapi uang yang tunduk sama sistem kalian. Gunakan sistem gaji untuk diri sendiri. Misalnya, dari 10 juta penghasilan bulan ini, cuma 5 juta yang kalian pakai untuk hidup. Sisa uangnya, simpan untuk bulan-bulan sepi, dan tetap pakai pos pengeluaran seperti orang bergaji tetap.
Kunci utama di sini adalah kalian tetap harus bikin batas, meskipun duit masuknya variatif. Bikin rekening terpisah. Misalnya satu rekening buat operasional, satu buat saving atau investasi, satu buat jajan. Dengan begitu, kalian gak akan bingung antara uang kerja dan uang hidup. Jangan gabungin semuanya di satu tempat, nanti kacau. Pisahkan biar kalian tahu mana uang yang boleh dipakai, mana yang harus diamankan. Solusi nyata. Jika kalian baru mulai mendapatkan penghasilan atau income masih pas-pasan, kalian sudah harus menerapkan setidaknya 3 hal ini terhadap keuangan kalian. Yaitu yang pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran, bisa menggunakan aplikasi atau tulis manual. Mungkin terdengar klise, tapi ini game changer. Dengan nyatat, kalian bisa tahu kebocoran uang paling gede itu dari mana, karena kita seringkali gak sadar seberapa besar pengeluaran kecil itu ngumpul jadi monster tiap bulan. Contohnya, lah ternyata sudah habisin 1 juta buat Grab bulan ini, sering terjadi bukan? Maka dari itu, sekarang kalian harus mulai sadar dan jangan sepelekan pengeluaran kecil kalian. 2. Bagi uang kalian begitu masuk, jangan tunggu akhir bulan. Jangan sampai kalian menghabiskan semua uang yang masuk. 3. Mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Misalnya, sisihkan 50.000 seminggu buat dana darurat. Kedengarannya kecil, tapi lebih baik daripada nol, dan belajarlah untuk tidak mengikuti kata nafsu. Biasanya orang beli sesuatu hanya karena diskon, bukan karena benar-benar butuh. So guys, mulai sekarang berhenti nyalahin diri sendiri karena merasa boros. Mungkin kalian cuma belum punya sistem yang bikin uang kalian bekerja buat kalian. Dan kabar baiknya, sistem itu bisa kalian buat dan terapkan sekarang juga. Gak perlu nunggu kaya, justru karena belum kaya, kalian wajib banget punya sistem biar gak makin kacau. Buat kalian yang lagi jadi tulang punggung keluarga atau sering disebut generasi sandwich, kita tahu bahwa gak semua orang mulai dari garis start yang sama, dan setiap orang punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang gajinya cuma cukup buat bertahan, tapi harus kirim uang ke orang tua. Ada yang penghasilannya belum stabil, tapi harus bayarin sekolah adik. Ada juga yang baru lulus kuliah, tapi langsung jadi tulang punggung keluarga. Kalau salah satu dari kalian termasuk yang seperti itu, ingat baik-baik bahwa kalian itu gak lemah, kalian justru luar biasa, dan kalian gak harus malu kalau belum bisa investasi, atau belum punya dana darurat ideal. Karena, kalian sedang dalam fase menghandle 2 kehidupan, yaitu hidup kalian sendiri, dan orang yang kalian sayangin. Tapi tetap ingat bahwa kalian juga penting, jangan cuma mikirin semua orang, sampai lupa mikirin diri sendiri. Makanya sistem keuangan itu bukan cuma buat orang kaya, tapi justru buat kalian yang lagi berjuang, supaya kalian tetap bisa bertahan, tumbuh, dan suatu hari keluar dari tekanan ini. Jangan salahin keadaan, jangan salahin orang tua, jangan nyalahin masa lalu. Karena meskipun kalian gak minta lahir di situasi ini, kalian tetap punya kendali buat milih, apakah kalian berhenti di sini atau kalian jadi titik balik perubahan. Kalian mungkin bukan generasi yang memulai atau menciptakan pola ini, tapi kalian bisa jadi generasi yang menghentikan siklusnya. Dan itu adalah bentuk keberhasilan yang gak semua orang bisa capai. Sekarang menurut kalian, dari semua sistem yang tadi dibahas, mana yang paling urgent untuk kalian terapkan mulai hari ini? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.